pidana kodifikasi dengan judul Pidana dalam Kodifikasi Merugikan Orang Berpiutang dan Berhak. Berikut di slide kedua adalah list anggota kami. Oke, selanjutnya pada slide berikutnya akan berisi materi yang akan dimulai oleh W.F. Retno terlebih dahulu. Untuk W.F. Retno, silakan untuk memulai. Baiklah, terima kasih moderator. Merugikan orang berpiutang dan berhak. Perbuatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab 26 pasal 396 sampai dengan pasal 405. Yang pertama, bangkrut yang dilakukan oleh pedagang terbagi menjadi dua. Yang pertama, bangkrut biasa pada pasal 396. Yang kedua, bangkrut tipu pada pasal 397. Yang kedua, bangkrut yang dilakukan oleh pengurus pada pasal 398 sampai pasal 399. Yang ketiga, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bukan pilot, pasal 400. Keempat, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berpiutang pada pasal 401. Yang kelima, kejahatan yang dilakukan oleh orang bukan pedagang pada pasal 402. Yang terakhir, kejahatan terhadap anggaran dasar pada pasal 403. Terima kasih. Selanjutnya Sabrina terlebih dahulu, lalu dilakukan untuk ciri-ciri akan dipresentasikan oleh Ferdi Prasetyo. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang bangkrut yang dilakukan oleh pedagang. Yang pertama ada bangkrut biasa pada pasal 396 KUHP. Bangkrut biasa di sini mengacu pada suatu kondisi ketika seorang pengusaha yang dinyatakan atau warisan oleh pengadilan. Baik, adapun ciri-ciri adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika pengeluarannya melewati batas. Yang kedua, jika pengusaha tersebut dengan maksud untuk menangguhkan atau menunda kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan dan ia mengetahui bahwa peminjaman tersebut tidak bisa mencegah kepailitan. 3. Jika pengusaha tersebut tidak dapat memperlihatkan pembukuan, surat-surat tentang pembukuan diatur dalam pasal 6 KUHD. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk slide berikutnya akan saya serahkan kepada pemateri Shirley Amalia dan Irfan Aditya Nugroho. Dipersilakan untuk Shirley Amalia terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih moderator. Akibat hukum dari bangkrut biasa ialah akibat hukumnya ialah bahwa si pengusaha diancam pidana penjara selama 1 tahun sebab ia merugikan pemiutang atau pemberi utang atau kreditur. Slide berikutnya. Bangkrut tipu pasal 397. Bangkrut tipu di sini mengacu pada suatu kondisi ketika seseorang pengusaha yang dinyatakan pilot atau bangkrut diberikan izin untuk melepaskan budal atau warisan oleh pengadilan, akan tetapi ia merugikan pemiutang secara curang dengan tujuan untuk mengurangi hak pemiutang. Saya kembalikan kepada moderator. Irfan Aditya, silakan menjelaskan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari bangkrut tipu yang pertama adalah 1. Pengusaha tersebut melakukan pembukuan yang tidak ada atau tidak pernah terjadi, atau tidak melakukan pembukuan pendapatan, menyembunyikan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel atau warisan. Yang kedua adalah telah melijerkan atau mengasingkan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya, menjual barang di bawah harga pasar. Saya kembalikan ke moderator. Bisa dibaca dari 3 sampai 4, Irfan? Baiklah, 3. Dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu pilotnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tidak dapat dicegah. Yang keempat, yang terakhir adalah tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembukuan sesuai dengan pasal 6 KUHD atau buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk akibat hukum, apakah bisa dibacakan oleh Teguh? Baik, untuk akibat hukumnya ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 512 ialah pengusaha diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6, yakni 2 miliar rupiah. Terima kasih. Untuk slide berikutnya, saya serahkan kepada Intan dan juga Muhammad Farhan Pratama. Kepada Intan terlebih dahulu, dipersilakan. Bangkrut yang dilakukan oleh pengurus pasal 398 dan 399. Pasal 300
8. Bangkrut yang dilakukan oleh pengurus mengacu pada suatu kondisi ketika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pilot atau yang diperintahkan menyelesaikan oleh pengadilan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Bisa dibacakan ciri-cirinya oleh Farhan? Baik, terima kasih moderator. Untuk ciri-cirinya yang pertama, jika yang bersangkutan atau pengurus turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar sehingga timbul kerugian yang amat besar terhadap perseroan, maskapai, atau perkumpulan. Kedua, jika yang bersangkutan atau pengurus dengan alasan untuk mencegah kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai, ataupun perkumpulan turut membantu dengan mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan dan ia mengetahui bahwa pinjaman tersebut tidak dapat mencegah kepailitan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk slide berikutnya, apakah nomor 3 dan nomor 4 bisa dibacakan, Farhan? Baik, moderator. Untuk nomor 3, jika yang bersangkutan atau pengurus tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 6 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 KUHD dan tidak dapat menunjukkan pembukuan atau surat-surat, catatan-catatan, dan tulisan yang mengacu pada pasal 6 ayat 1 KUHD. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Untuk akibat hukumnya, apakah Tia Nuriana hadir di sini? Baik, saya akan membersihkan akibat hukumnya. Akibat hukumnya ialah pengurus diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Pasal 399, bangkrut yang dilakukan oleh pengurus pada pasal ini mengacu jika pengurus tersebut melakukan hal-hal berikut ini. 1. Pengusaha tersebut melakukan pembukuan yang tidak ada atau tidak pernah terjadi. Tidak melakukan pembukuan pendapatan menyembunyikan pendapatannya atau menarik barang sesuatu dari budel. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide berikutnya, bisa dilanjutkan, operator? Untuk nomor 2-4, apakah bisa dibaca oleh Nurul Fadila Elvinta? Ya, baik, bisa. 2. Telah melijarkan atau mengasingkan atau referendum barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harga-harganya, menjual barang di bawah harga pasar. 3. Dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu palitnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tidak dapat dicegah. 4. Tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembukuan sesuai dengan pasal 6 KUHD atau buku-buku, surat-surat, dan tulis-tulisan, serta memperlihatkan pembukuannya. Baik, Saya kembalikan pada moderator. terima kasih. Untuk akibat hukumnya, apakah bisa dibacakan oleh Stefani Simanjuntak? Akibat hukumnya adalah bahwa pengurus diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai, atau perkumpulan. Saya serahkan. Baik, terima kasih. Slide berikutnya, operator. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Raja Oki Ramadhani. Apakah Raja Oki ada di sini? Terima kasih moderator. Dilakukan oleh orang atau pemberi utang atau kredit dapat ditagih maupun yang sudah jatuh tempo atau tidak dapat ditagih padahal debitur telah mengetahui bahwa kepailitan atau penyelesaian sudah dimohonkan. Yang kedua, saat verifikasi piutang debitur melakukan mengarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada. Baik, kembali ke moderator. Baik, Joseph Siagian, apakah bisa membacakan akibat hukumnya? Baik, terima kasih moderator. Akibat hukumnya yaitu ialah bahwa debitur diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bisa diubah ke slide berikutnya, moderator. Terima kasih. Apakah Gabriel Nenggolan di sini? Baik, terima kasih moderator. Kejahatan yang dilakukan oleh orang berpiutang pasal 401. Dalam hal ini mengacu pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan maskapai, perkumpulan, atau yayasan maupun penghutang yang bukan pengurus perseroan apapun. Ciri-cirinya adalah pemiutang atau pemberi uang atau kreditur menyetujui persetujuan di muka pengadilan karena telah ada persetujuan dengan penerima hutang maupun pihak ketiga di mana yang bersangkutan meminta keuntungan istimewa. Kedua, penghutang berasal dari perseroan, maskapai, perkumpulan, atau yayasan sebagai pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.
slide berikutnya, akibat hukumnya apakah bisa dibacakan oleh Yohana? Baik, terima kasih moderator. Akibat hukumnya baik ayat 1 maupun ayat 2 ialah ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dengan catatan bahwa persetujuan itu diterima. Terima kasih, saya kembalikan ke... Oke. Untuk slide berikutnya saya serahkan kepada Arzeti Trihandayani. Baik, terima kasih moderator. Kejahatan yang dilakukan oleh orang bukan pedagang. Pasal 402. Dalam hal ini mengacu pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bukan pedagang, dinyatakan dalam keadaan jelas tak mampu atau jika bukan pengusaha. Ciri-ciri yang bersangkutan secara curang mengurangi hak-hak pemiutang dengan mengarang-arang adanya pengeluaran yang tak ada, menyembunyikan pendapatan, menarik barang sesuatu dari budel warisan, melinjerkan, mengasingkan, terfreden barang sesuatu dengan cuma-cuma atau di bawah harganya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide berikutnya saya serahkan kepada Septia Sarasati. Baik, selanjutnya yaitu salah satu dari keadaan-keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi atau sengaja. Ketiga, menguntungkan pemiutang atau kreditur dengan cara apapun juga. Akibat hukum. Akibat hukumnya ialah ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide berikutnya saya serahkan kepada Naufal Iqbal Haibatullah. Halo? Baik, terima kasih moderator. Kejahatan terhadap anggaran dasar pasal 403. Dalam hal ini mengacu pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi di luar ketentuan pasal 398. Ciri-ciri atau komisaris tersebut turut membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian perseroan, maskapai atau perkumpulan sehingga tidak moderator mohon diturunkan sedikit. Tidak terpenuhinya kewajiban. Untuk akibat hukumnya tersendiri yaitu akibat hukumnya ialah ancaman pidana denda paling banyak Rp150.000. Terima kasih moderator. Baik. Untuk Muhammad Hafiz, apakah bersedia untuk membacakan slide berikutnya? Halo, Muhammad Hafiz? Baik, sepertinya Muhammad Hafiz ada gangguan. Saya akan bacakan slide berikutnya. Dalam hal ini mengacu pada penarikan barang dari harta benda yang dilakukan oleh debitur saat ia masih memiliki utang. Ciri-cirinya dengan sengaja menarik barang milik sendiri atau kalau bukan demikian untuk memiliki dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, pungut hasil atau pakai atasnya. Dan kedua, dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian menarik barang milik sendiri atau kalau bukan demikian untuk memilikinya dari ikatan hipotek. Bisa dilanjutkan berikutnya, operator. Menarik suatu barang yang olehnya dibebani ikatan panen atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orang lain itu dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan. Dan terakhir, menarik suatu barang miliknya sendiri atau milik orang lain dari ikatan kredit. Akibat hukum dari pasal 404 tersendiri adalah ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi kepada WF Retno. Apakah bisa membacakan slide berikutnya? Baik, terima kasih moderator. Hukuman tambahan pada pasal 405. Untuk pasal 397, 399, 400, dan 402 yang bersalah dapat dicabut hak-haknya berdasarkan pasal 35, yakni yang pertama, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Yang kedua, hak memasuki angkatan bersenjata. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Yang keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Yang kelima, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Yang enam,
hak menjalankan mata pencaharian tertentu. Saya Baik, terima kembalikan ke kasih. moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhirnya saya akan bacakan sendiri. Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan seperti yang dirumuskan dalam pasal 396 sampai 402 dapat diperintahkan supaya putus hakim diumumkan. Demikianlah slide terakhir dari kami. Dikarenakan ini merupakan sesi Zoom dan tidak adanya question and answer, jadi itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih kepada semuanya dan terima kasih kepada Bu Almira sebagai dosen kami. Oke guys. Tap.